Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan untuk materi kuliah teknologi pengolahan minyak atsiri. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan untuk materi tentang proses ekstraksi, yang merupakan bagian pertama ya dari proses ekstraksi. Walaupun secara definisi ISO ya, minyak atsiri itu diperoleh secara distilasi uap. Tapi sebenarnya ada cara lain ya yang bisa dipergunakan untuk mengambil minyak yang ada pada bagian tanaman. Terutama untuk tanaman-tanaman khusus yang membutuhkan cara-cara yang lebih baik dalam mengambil minyak pada tanaman, yaitu cara ekstraksi. Nah, ekstraksi itu secara umum itu ada ekstraksi mekanis, yaitu di press ya, dengan pengepresan, dan ada ekstraksi yang basisnya menggunakan solvent atau pelarut, seperti maserasi, enfluorage, dan perkolasi. Di mana hasilnya itu nanti berbeda-beda ya, seperti pada kuliah sebelumnya. Bila maserasi kita akan mendapatkan absolut ya, artinya hasilnya langsung. Bila perkolasi kita akan mendapatkan konsentrat, dan bila enfluorage kita akan mendapatkan dalam bentuk comets. Ya, ekstraksi itu sebenarnya banyak ya. Kita akan bagian pertama ini kita akan mempelajari tentang ekstraksi di bagian maserasi dan perkolasi. Ekstraksi itu sendiri itu kan salah satu bagian dari proses pemisahan. Nah, kata kuncinya adalah ekstraksi itu memerlukan bantuan pelarut. Bila distilasi kan tidak. Distilasi memerlukan panas, namun ekstraksi ini memerlukan bantuan pelarut. Nah, pelarut ini yang mengekstrak substansinya tadi ya. Jadi bila distilasi itu prinsipnya adalah uap itu membantu penguapan minyak dan minyaknya terbawa bersama uap. Untuk ekstraksi ini pelarutnya itu yang melarutkan minyak dan kemudian minyaknya ikut bersama pelarut untuk kemudian dipisahkan. Ekstraksi ada dua kelompok ya, ada ekstraksi cair-cair ya. Artinya pada suatu senyawa cair kita tambahkan senyawa pelarut, kemudian pelarut tersebut akan membawa senyawa-senyawa yang ada pada cairan utamanya. Nah, untuk minyak atsiri ini kebanyakan adalah ekstraksi padat cair. Artinya kan sumber minyaknya itu berada pada bagian tanaman yang berbentuk padat, kemudian akan dilewatkan cairan, dalam hal ini pelarut, untuk melarutkan minyak-minyak yang ada pada padatan tersebut. Nah, ekstraksi yang pertama itu ada namanya ekstraksi dingin. Ekstraksi dingin ini artinya dia dilakukan pada suhu ruangan, suhu normal. Ada dua jenis, yaitu maserasi dan perkolasi. Ya, maserasi ini kata kuncinya adalah proses perendaman sampel. Sementara perkolasi ini adalah melewatkan pelarut pada sampel. Nah, jadi ada sedikit perbedaan, di mana maserasi ini sampelnya direndam, di mana perkolasi ini pelarutnya dilewatkan pada sampel. Dan ekstraksi yang lain yaitu ada ekstraksi panas. Ya, ini ada tambahan pemanas. Yang pertama adalah reflux, ya. Ekstraksi yang dilakukan dengan pelarut ya, pada titik didih pelarut tersebut. Nah, jadi pelarutnya itu dibuat menjadi bentuk uap yang digunakan untuk melarutkan padatan. Nah, lalu kemudian uapnya tadi akan mengembun, kemudian dilakukan berulang-ulang, dipanaskan lagi. Sementara ekstraksi soklet
ini juga menggunakan prinsip panas. Ya, artinya ada sirkulasi pelarut. Digesti ini maserasi menggunakan pengaduk yang dilakukan pada suhu sekitar 40-50 derajat Celcius. Lara infusa itu adalah maserasi dengan suhu tinggi. Jadi secara umum ekstraksi itu ada dua, ya, ekstraksi dingin dan ekstraksi panas. Nah, ekstraksi ini faktor-faktor yang menentukan atau faktor-faktor yang harus diperhatikan saat melakukan proses ekstraksi. Pertama yang dipastikan itu adalah ukuran partikelnya. Ya, semakin kecil ukuran partikel, itu artinya kan kemungkinan partikel tersebut kontak dengan pelarut itu akan semakin besar. Sehingga minyak yang diekstrak juga semakin banyak. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa ukuran bahan atau ukuran partikel yang terlalu kecil ini juga bisa menyebabkan minyaknya itu justru volatil, cepat menguap, dan bahkan minyaknya itu bisa keluar pada saat proses penghancuran. Sehingga bentuk dari bahan itu sebisa mungkin secukupnya. Jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil. Nah, selanjutnya adalah suhu, ya. Suhu ini juga sebenarnya secara teoritis ekstraksi itu akan lebih bagus dan lebih cepat bila dilakukan pada suhu tinggi. Tapi yang harus diperhatikan adalah untuk bahan-bahan atau bahan-bahan minyak terutama yang tidak tahan panas itu sebisa mungkin hindari suhu tinggi. Jadi untuk bahan-bahan terutama yang sensitif terhadap suhu, ya itu harus diperhatikan. Sehingga ekstraksi dingin itu nanti mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Nah, jenis pelarut ini juga menjadi faktor untuk menentukan apakah ekstraksi berjalan dengan baik. Ya, jadi pelarut yang baik yaitu harus bisa melarutkan minyaknya saja. Jangan sampai dia melarutkan hal-hal yang lain. Yang ada di situ misalnya dia melarutkan pengotor atau melarutkan yang lain-lain. Dan juga pelarut tersebut harus diperhatikan juga titik didihnya, ya, karena setelah proses ekstraksi itu kan ada pelarut plus minyak, yang dimana ini harus kita pisahkan lagi dengan berbagai cara. Toksisitas juga apakah sifatnya beracun atau sifatnya mudah terbakar atau sifatnya korosif, ini juga harus diperhatikan dari solvent ini agar tidak mempersulit kita pada akhir proses nantinya. Apabila dia sifatnya misalnya beracun dan mudah terbakar, maka kita butuh penanganan yang berbeda dibandingkan dengan solvent yang lain. Begitupun misalnya juga solventnya bersifat korosif, artinya bahwa bahan-bahan kita itu bahan-bahan dan alat ya itu harus tahan terhadap sifat korosif. Misalnya kita harus menggunakan bahan-bahan atau alat yang stainless steel yang tentunya akan membuat biaya menjadi lebih tinggi. Nah, sifat pelarut yang paling penting yang harus diperhatikan itu pertama adalah selektivitas pelarut. Ya. Pelarut itu hanya boleh melarutkan ekstrak ya atau minyak-minyak yang diinginkan, bukan komponen-komponen lain, misalnya pengotor, air dan sebagainya. Ya, jadi kelarutannya juga harus besar. Ya, jadi kemampuan daya larut dan juga kelarutannya itu juga harus besar. Nah, ini tadi ya kelarutan. Nah, jadi kemampuan melarutkannya itu harus kalau bisa sebesar mungkin supaya kebutuhan pelarut itu tidak banyak. Ini untuk menghemat biaya juga. Nah, jadi pertama pelarutnya itu benar-benar harus bisa selektif dalam memilih mana yang ingin dia larutkan. Dan kedua juga daya larutnya tinggi. Ya, contohnya misalnya daya larut itu kan ada zat yang bisa melarutkan zat A tapi dia tidak bisa melarutkan zat B. Untuk kelarutan itu dia sama-sama bisa melarutkan zat A, tapi yang satu itu mungkin hanya bisa melarutkan 1 kilo, yang satu bisa melarutkan sampai 2 kilo. Itu artinya beda kelarutan. Lalu densitas atau massa jenis atau kerapatan bahan, ya, terutama pada ekstraksi cair-cair, ya. Perbedaan kerapatannya ini harus cukup besar. Ini supaya mempermudah kita ketika nanti ingin memisahkan lagi. Ya, memisahkan setelah selesai diekstraksi kan artinya tadi pelarut itu akan membawa minyak. Nah,
kan karena sifatnya larut sehingga ini harus kita pisahkan lagi kan, supaya kita bisa mendapatkan minyaknya saja, karena produk akhirnya itu minyaknya saja. Nah, densitasnya sebisa mungkin ini cukup besar sehingga nanti harapannya itu bisa terpisah secara normal karena perbedaan densitas. Kalau densitasnya rapat itu nanti sulit dipisahkan. Lalu reaktivitas ya, jangan sampai bahan pelarut itu bereaksi ya, karena kita hanya ingin pelarut itu melarutkan. Jangan sampai dia bereaksi dengan minyak, jangan sampai bereaksi dengan bahan, jangan sampai bereaksi dengan alat. Ini yang harus dicek. Dan juga titik didih, terakhir titik didih ya, karena ekstrak dan pelarut ini harus dipisahkan lagi dengan cara distilasi ya. Sehingga titik didih dari ekstrak dengan minyak ini harus dicek apakah dia cukup lebar. Ya, titik didih perbedaannya titik didih. Bila titik didihnya terlalu dekat, dalam hal ini kurang dari 10 derajat Celcius, maka proses pemisahannya itu menjadi lebih sulit. Ya, jadi rule of thumb-nya atau biasanya panduannya itu titik didih pelarut dibandingkan dengan titik didih minyak atsiri yang ingin diambil itu harus lebih besar dari 10 derajat Celcius. Ya. Jadi ini menjadi suatu acuan Anda ya, bahwa pelarut yang baik itu seperti apa. Pelarut yang paling cocok, bukan pelarut yang baik. Ya, jadi mungkin saja ada satu pelarut yang sangat baik, tapi mungkin dia sulit dipisahkan ketika nanti sudah prosesnya selesai. Nah, ini nanti menjadi pertimbangan Anda dalam memilih pelarut. Baik, yang pertama ini adalah proses maserasi. Ya, proses maserasi itu adalah proses pengekstrakan ya, simplisa ya, pelarut yang paling sederhana. Ya, dia cukup direndam seperti ini. Bahan-bahan direndam dengan pelarut dan dibiarkan. Nanti kan lama-lama minyaknya itu akan larut ke dalam pelarutnya. Nah, tapi dia tidak cocok untuk bahan-bahan yang mengandung misalnya benzoin, Tyrax, dan lilin. Artinya bahan-bahan tebal ini tidak bisa. Sulit, ini cocoknya untuk daun. Peralatannya sederhana, tapi waktunya lama. Ya, karena dia paling hanya digojok sekali 2 kali, intinya didiamkan. Cairannya juga harus lebih banyak karena harus merendam keseluruhan bahan. Dan dia tidak bisa untuk bahan-bahan yang teksturnya keras, yang mengandung lilin misalnya. Jadi ini cukup banyak digunakan bila menggunakan daun, karena mudah dan murah. Yang lain adalah perkolasi ya. Perkolasi ini pelarutnya itu dialirkan, tidak didiamkan. Jadi pelarutnya itu dilewatkan secara lambat ya pada suatu alat yang namanya perkolator. Nah, jadi ini pelarutnya itu akan selalu baru, ya, tidak terjadi kejenuhan. Ya, kalau dari maserasi tadi ya, ketika dia sudah mampu melarutkan semua, ya sudah, proses ekstraksinya tidak berjalan lagi. Ya, ini contohnya perkolator ya. Jadi kita bisa mengalirkan bahan, ini misalnya tumpukan bahan, kita alirkan ke sini, jadi dia mengalir. Nah, selalu diisi terus. Nah, diisi terus secara lambat, nanti dia keluar. Ini mirip seperti Anda melakukan ekstrak kopi. Ya, intinya itu adalah suatu ekstraksi. Kita masukkan ke sini, nanti dia akan ditampung minyaknya. Nah, keuntungannya yang pertama dia tidak terjadi kejenuhan ya, karena pelarutnya itu selalu baru, pelarutnya selalu fresh, sehingga difusinya ya atau proses pelarutannya itu selalu bagus. Tapi dia butuh cairan pelarut yang lebih banyak ya, karena harus selalu ditambahkan terus. Nah, dan juga ada resiko-resiko mikroba segala macam karena kan dia sistemnya terbuka. Bentuk yang lain dari ekstraksi yaitu adalah reflux. Ya, jadi ini pelarutnya kita panaskan.
Jumlah pelarutnya konstan, ya, dia menggunakan pendingin balik. Nah, ini cocok untuk bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Jadi kalau di distilasi yang dipanaskan adalah air, pada ekstraksi reflux ini yang dipanaskan adalah pelarutnya. Ya, jadi sistemnya kurang lebih seperti ini ya. Ada bahan dan cairan pelarut di sini. Dipanaskan, pelarutnya kan ini akan menguap, kemudian karena ini ada pendingin di sini, dia akan mengembun dan balik lagi, berputar di sini, begitu seterusnya. Begitu sudah selesai, nanti akan dialirkan untuk didapatkan distilatnya. Nah, dia bisa untuk proses reflux ini bisa digunakan untuk mengekstrak sampel-sampel kasar. Nah, tapi dia butuh manipulasi operator ya, dan juga jumlah pelarut yang cukup besar di sini. Jadi bisa ditahan dulu berapa saat ya, atau dia bisa langsung di sini. Nah, dipanaskan, kemudian dilewatkan pendingin. Mirip seperti distilasi, tapi di sini tidak menggunakan air, tapi menggunakan pelarut. Lalu ada ekstraksi soklet. Nah, ini pelarutnya selalu baru, alatnya khusus, ya, dia berlangsung secara kontinu, jumlah pelarutnya sedikit. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini di lab ada nih. Dan biasanya berlangsungnya bertingkat. Jadi kita lihat di sini ya, ini ada bagian sokletnya, dan di bagian atas ini adalah pendinginnya. Jadi pertama itu bening. Nah, ini pelarutnya bening seperti ini. Nah, yang ada kertasnya ini isinya bahan. Nah, jadi saat pertama nanti solvennya ini mendidih ya, dia menguap, dia akan mengalir melalui jalur pipa kecil yang ada di sebelah kanan di gambar ini. Ini tertutup ya. Jadi antara bahan dengan pelarut ini tidak kontak pada saat awal. Nah, dan dia naik uapnya melewati sini. Karena uap kan dia otomatis akan ke atas. Tapi karena di sini suhunya dingin, karena ada pendingin ini dia akan mengembun, menetes ke sini, mengenai bahan dan melarutkan bahan-bahan. Larutkan ke sini kan, ketika sudah mulai banyak cairannya, dia akan overflow dan kembali ke bawah. Begitu seterusnya. Nah, jadinya kan sudah ada nih. Nah, dia lama-kelamaan warnanya bening, lama-lama mulai tercampur minyak yang ada dari bahan. Sehingga ini prosesnya ini lebih baik karena dia langsung bisa kita proses lebih lanjut. Ya, karena dia tidak ada filternya di sini kan, sehingga minyaknya ini bersih, langsung bersih. Dibandingkan dengan yang proses reflux tadi yang sejak awal bahan dan pelarutnya itu sudah bercampur. Sehingga mungkin ada pengotor-pengotor yang terikut. Nah, dia bisa untuk yang teksturnya lunak bisa, yang tidak tahan panas oke, pelarutnya lebih sedikit, dan pemanasannya dapat kita atur. Ya, karena dia sistemnya adalah sirkulasi. Yang dikhawatirkan atau kerugiannya adalah karena dia sistemnya adalah daur ulang. Khawatirnya adalah ekstrak yang terkumpul ya pada bawah wadah bagian bawah itu bila terus-menerus dipanaskan, itu khawatirnya terjadi reaksi peruraian. Yang biasanya ini kerugian yang lain itu adalah soklet ini dia tidak cocok untuk pelarut yang titik didihnya terlalu tinggi, dan juga dia tidak cocok untuk skala besar karena ya bentuk alatnya ini sangat spesifik sekali. Umumnya ini adalah di tingkat laboratorium. Ya, karena alatnya sangat spesifik, bila menggunakan bahan yang lain ini jadi tidak visible lagi. Nah, ini kebanyakan untuk skala lab.
Yang lain adalah digesti ya. Digesti itu adalah maserasi kinetik dengan panas. Jadi maserasi yang kita tambahkan pengaduk secara kontinu. Temperatur yang lebih tinggi, keuntungannya adalah apabila suhunya lebih tinggi, artinya bahwa kekentalan pelarut itu dapat berkurang, sehingga dapat melakukan ekstrak yang lebih baik, sehingga dia kemampuan ekstraksinya lebih tinggi. Hanya saja ya butuh energi untuk memutar pelarutnya. Baik, sekian dari saya untuk bagian pertama dari teknologi ekstraksi. Akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.